Luar biasa, Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Yeay, akhirnya kita ketemu lagi ya Kak Yeye. Iya, Kak Hana. Ya Walaupun ampun. kita masih lewat online, Yap. tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kita hari ini. Betul sekali, kita harus tetap semangat, Semangat. untuk ibadah sekolah minggu. Betul banget Kak Yeye. Nah Kak Yeye, sebelumnya aku mau nanya nih sama Kak Yeye. Apa tuh Kak Hana? Apa tuh? Kak Yeye selama 1 minggu ini masih kerja. Puji Tuhan masih Kak Hana. Tapi tetap semangat kan? Tetap semangat dong Kak Hana. Kak Hana gimana kalau Kak Hana? Aku juga masih kerja kok Kak Yeye. Oh, iya, Tapi kita harus tetap selalu bersemangat. Adik-adik di rumah juga kan masih sekolah kan walaupun online. Masih Kakak. Ya. Oke, walaupun begitu kita harus tetap selalu bersemangat dan bersukacita. Yep. Oke Kak Hana, kita langsung aja kali ya. Iya. Kita mau nyanyi lagu apa nih Kak Hana? Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita ulangi lagu ini sekali lagi, lebih semangat. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. kita berkumpul. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan, Puji Tuhan semesta itu. haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah, Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. oke Kak Yeye. Udah semangat belum nih Kakak Hana? Udah semangat banget Kak Yeye. Semangat. Weh. Hmm. Selanjutnya, oh iya, karena kita mau mulai ibadah, kita belum berdoa ya Kak Hana. Jadi benar. sekarang kita mau berdoa dulu. Ayo adik-adik, kita sikap berdoa yang baik. Lipatkan tangan, tutupkan matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami sampai hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengar sedikit dari firman-Mu. Berkatilah hati serta pikiran kami dan telinga kami agar dapat mendengar dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. 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 Oke Kak Yeye. Sekarang kita mau nyanyi lagi apa ya? Kita mau nyanyi, dengar Dia panggil nama saya. Oke, dengar dia panggil nama saya. Biar semua kita terpanggil. Wih, keren gak? Keren Kak Yeye. Oke deh. Musik. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar
panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya, oh giranglah. puji Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita ulangi lagu ini sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya, oh giranglah. puji Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke, kita bersemangat banget ya kayak hari ini. Iya betul. Soalnya sekali. kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh siapa Kak? Oleh Tante Riku hari ini. Oleh sebab itu kita Ya. mau menyanyikan satu lagu. Lagu ini buat kita lagu baru sih ya Kak. Iya. Kalau adik-adik kayaknya pernah ya. dengar, kita mau nyanyi lagu ini sekarang sekalian belajar. Kita mau nyanyi lagu judulnya Mata kecil ini. Oh Mata Kecil ini. Oke, kita sambil belajar ya adik-adik di rumah. Mata kecil ini. Mata kecil ini, Mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Kita mau ulangi lagu ini sekali lagi. Mata kecil ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini, Mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya padanya, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah dibayangkan,
yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya. Bagi orang yang percaya padanya, Bagi orang yang percaya padanya. bagi orang yang percaya Sekali lagi, bagi orang yang percaya padanya. bagi orang yang percaya padanya. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik yang diberkati Tuhan. Saat ini nanti akan menceritakan tentang keluarga Naomi. Tapi sebelum kita membaca Alkitab dan mendengar cerita, kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur banyak terima kasih karena hari ini Tuhan telah memberikan kami kesehatan, kekuatan sehingga anak-anak bisa hadir dalam mendengarkan cerita tentang keluarga Naomi. Biar keluarga Naomi menjadi teladan dalam kehidupan anak-anak semua. Berkati Tuhan, kami akan memberitakan firman. Dalam nama Yesus, amin. Kita buka Alkitab yang terambil dalam Perjanjian Lama, yaitu Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14. Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14. Tante bacakan dengan judul Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggal itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu, dan kepadanya. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk menjadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami,
Bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan terancung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertua itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikian pembacaan Alkitab. Hari ini kita judulnya dengan tema yaitu hidup yang memberi hidup. Anak-anak sekalian, siapkan bolpen, pensil, buku untuk mencatat apa yang Tante sampaikan. Karena di akhir cerita ada hadiah. Jadi jika Tante bertanya, pasti adik-adik bisa menjawab semuanya. Tante akan menceritakan keluarga Naomi. Jadi kalau masa liburan itu tentu anak-anak senangnya pulang kampung. Kalau orang tua bilang, anak-anak nanti kita liburan kenaikan kelas, kita akan pulang kampung. Nah, tentu anak-anak pasti senang dong, karena namanya pulang kampung ya. Jadi apalagi kalau kita naik pesawat ataupun naik mobil, kita melihat pemandangan semua. Nah, keluarga Naomi ini suatu ketika di Bethlehem terjadi kelaparan. Maka keluarga Naomi hendak pergi ke daerah Moab. Mereka bersama-sama sama suaminya dan kedua anaknya pergi ke daerah Moab. Suami Naomi bernama Elimelek dan kedua anak laki-lakinya, satu bernama Mahlon dan satu bernama Kilion. Jadi mereka pergi ke satu daerah yang namanya Moab untuk mencari kehidupan di sana. Karena di Bethlehem terjadi kelaparan. Nah, sampai di Moab mereka tinggal 10 tahun kurang lebih. Nah, di sana anaknya Naomi mendapatkan seorang wanita sehingga menikah, di mana Mahlon mendapatkan Rut, menikah dengan Rut, dan Kilion menikah dengan Orpa. Setelah itu sekian lama suaminya Naomi meninggal. Jadi Naomi sangat sedih sekali karena ditinggal oleh suami tercinta. Tidak berapa lama kedua anaknya laki-laki meninggal pula. Tentu Naomi lebih sedih lagi karena seakan-akan tidak memiliki harapan lagi karena suami, anak sudah diambil Tuhan. Nah, akhirnya Naomi bilang kepada kedua mantunya, yaitu Orpa dan Rut, bagaimana kalau kita pulang kampung saja? Mereka akhirnya sepakat untuk pulang kampung ke Bethlehem. Namun mantunya ada yang tidak ikut karena Naomi ingin pulang sendiri dan Orpa tidak ikut. Namun mantunya yang bernama Rut begitu setia sampai akhirnya dia mengatakan, saya akan mengikuti Naomi kemanapun Naomi pergi. Akhirnya mantunya satu yang namanya Rut ikut Naomi pulang ke Bethlehem. Kalau adik-adik pulang kampung tentu hatinya begitu senang karena bertemu dengan saudara, melihat pemandangan. Namun Naomi pulang kampung sedih. Kenapa? Karena tadinya
karena dia pergi ke daerah Moab, memiliki keluarga yang utuh, ada suami, ada anak, namun dia kembali pulang kampung, dia hanya berdua bersama Rut mantunya. Suami sudah meninggal, kedua anaknya sudah meninggal, dan dia pulang kampung, dia begitu sedih karena ya tinggal mereka berdua. Dengan berjalannya waktu di Bethlehem, Rut bekerja. Dia mencari jelai, kalau sekarang bersawah. Rut kerja sebagai dia bersawah. Kemudian dia mendapatkan suami yang milik sawah tersebut. Nah, akhirnya mereka hidup bahagia di sana, di Bethlehem. Arti dari cerita ini, adik-adik, tante mau bilang bahwa kita harus mengikuti teladannya Rut. Karena Rut begitu setia mengikuti Naomi. Kemana Naomi pergi, selalu Rut mengikutinya. Jadi adik-adik harus setia juga. Setia dalam hal apa? Setia dalam hal berdoa. Jadi biasakan dalam hidup ini selalu berdoa. Jangan nanti susah atau sakit atau kita lagi butuh baru kita berdoa. Namun susah dan senang kita harus selalu berdoa, karena Tuhan selalu mendengar doa kita. Ya adik-adik ya, harus biasakan untuk setiap hari berdoa. Sebelum tidur, bangun tidur, sebelum makan, sebelum belajar, apapun itu, kita awali dengan berdoa. Kemudian Rut memiliki cinta kasih yang begitu besar yang dia berikan kepada ibu mertuanya, yaitu Naomi. Jadi adik-adik juga harus mengasihi orang tua. Jadi pada saat orang tua bilang, Chelsea tidak boleh main handphone, Chelsea harus belajar, Chelsea harus dengar, jangan main handphone terus, karena masa depanmu mulai sekarang harus dipupuk supaya kita memiliki masa depan yang cerah. Jadi kalau orang tua bilang belajar, anak-anak harus belajar, jangan pegang handphone terus, tidak baik. Karena orang tua begitu mengasihi sehingga melarang. Ya adik-adik ya. Kemudian contoh dari teladannya dari Rut adalah dia merasakan bahwa pemeliharaan Tuhan begitu besar, sehingga dia tidak pernah takut akan masa depannya. Dia tidak pernah takut akan hari esok, karena dia percaya bahwa Tuhan selalu memelihara dimanapun dia berada. Jadi anak-anak jangan pernah takut dengan hari esok, karena Tuhan selalu menjaga dan memelihara anak-anak dimanapun berada, asalkan kita rajin berdoa. Terakhir, Tante akan memberikan ayat hafalan. Siapa yang bisa menghafal dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan Tante akan memberikan hadiah. Ini hadiahnya. Ini hadiahnya ya. Ayat hafalan dicatat ya, yaitu Rut pasal 1 ayat 21a. Rut pasal 1 ayat 21a. Kemudian ada 3 pertanyaan yang akan Tante berikan. Pertama, siapakah nama suami Naomi? Kedua, Naomi memiliki 2 anak. Siapakah namanya? Ketiga, di daerah manakah mereka pergi sehingga suami dan anak-anaknya meninggal? 3 pertanyaan harus dijawab. Jika benar, akan Tante berikan hadiahnya.
dan bisa diambil di gereja. Terima kasih, Tuhan memberkati kita satu di dalam doa untuk mengucap syukur. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, banyak terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberikan sukacita selalu kepada anak-anak yang telah mendengarkan cerita ini. Biar anak-anak menjadi teladan, menjadi penuh kasih kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan Yesus, dan mengandalkan Tuhan selalu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Hai adik-adik, senang sekali ketemu dengan kalian hari ini. Nah, baru saja kalian mendengarkan cerita dari Tante Reko. Firman hari ini bercerita bahwa kita itu harus memiliki iman. Nah, kegiatan hari ini pun kita mau menuliskan seperti apa iman kita terhadap saudara-saudara kita. Nah, kita akan membuat kegiatan menggambar rumah kalian beserta dengan keluarga kalian. Sebelum kita menggambar, kalian harus menyiapkan beberapa hal. Yang pertama, kalian harus menyiapkan kertas HVS yang berwarna putih, lalu kertas warna apa saja boleh ya. Kalau Karut memakai warna kuning atau orange. Nah, kertas HVS tadi Karut potong menjadi 3. Ukurannya sekitar seperti ini. Kalian mau buat sedikit lebih kecil boleh ya. Nah, untuk apa ya kertasnya nanti akan Karut beritahu. Lalu setelah itu kalian juga harus menyiapkan gunting. Ada pita di sini untuk menggantung. Kalian boleh gunakan tali atau benang jika kalian hanya punya itu. Lalu kalian butuh pensil, spidol, alat warna untuk mewarnai, dan penghapus. Nah, seperti yang tadi Karut ceritakan bahwa kalian harus menggambar rumah dan anggota keluarga. Nah, kalian akan menghitung berapa jumlah anggota keluarga kalian. Jika anggota keluarga kalian hanya 4, maka kalian akan menyiapkan 4 kertas dengan ukuran yang sama. Jika anggota keluarganya 5, maka kalian menyiapkan 5. Nah, karena Karut, anggota keluarganya hanya Karut dan Kak Putra, dan satu lagi adalah gambar untuk melengkapi anggota keluarga, maka Karut menyiapkan 3. Nah, lalu apa yang akan kalian lakukan? Kalian gambar keluarga kalian di dalam kertas ini. Nah, Karut sudah menggambar 1, ini sebagai papa, ini mama, dan ini anaknya. Oke, setelah kalian gambar, jangan lupa kalian tebalkan. Oke, kita akan tebalkan ya. Silahkan kalian gambar. Kalau kalian mau langsung menggambar dengan menggunakan spidol boleh. Untuk yang adik-adik yang sudah bisa menggambar langsung dengan spidol. Kalau adik-adik yang kecil-kecil mau dibantu sama mama papahnya juga boleh. Nah, Karut sudah selesai menggambar orangnya. Nah, lalu setelah selesai, kalian boleh mewarnai ya, papahnya, mamahnya, terus kalian sendiri biar bagus. Kalau Karut begini saja.
Nah, lalu kita akan menggambar rumahnya. Adik-adik sediakan kertas ukuran A4 dibagi 2 seperti ini, dilipat. Kalau misalkan sudah punya ukuran yang kecil, sudah ukuran setengahnya A4, boleh langsung digunakan. Nah, karena ukurannya kertas karut lebih besar, jadi karut harus memotongnya menjadi 2. Lalu setelah dipotong, dibentuk segitiga. Bentuk segitiga, dilipat 2, langsung digunting. Nah, sudah jadi segitiganya. Setelah itu kalian harus melubangi bagian ujung-ujung setiap anggota keluarganya. Ya, di bagian sininya diberikan lubang, boleh dengan menggunakan pembolong kertas. Ya, lalu nanti kalian akan ikatkan tali atau pita, dan setiap gambar yang sudah dilubangi nanti akan ditempel di sini. Nah, boleh dilubangi juga atau kalian boleh menempelkan dengan selotip. Ya, kita mulai kerjakan ya. Kakak sudah memotong beberapa pita untuk menggantungkan gambar. Di sini ada 3 gambar, berarti Kakak harus memotong 1, 2, 3 dan 1 lagi untuk digantung di bagian atas. Jadi ada 4. Nah, untuk ukurannya seberapa panjang kalian bisa gunakan pensil kalian untuk mengukur, sekitar sepanjang pensil atau lebih sedikit ya. Jadi tidak usah terlalu panjang tapi jangan terlalu pendek. Nah, lalu kalian harus menempelkan gambar ini. Boleh dibolongin, boleh ditempel ya. Tempel pakai selotip, lalu tempel di bagian belakangnya. Kira-kira seperti ini ya.
Diulang aja ntar anak-anak bingung kalau udah gunting-gunting gitu. Hah? Iya, Kelihatan. kelihatan. Diulang aja. Terakhirannya aja ya. Udah tutup dulu deh. Nah, setelah selesai dengan gambar yang ditempelkan seperti ini, nah lalu kita ini seperti ini ya. Nah, lalu kita akan menempelkan gantungan untuk di atasnya. Jadi nanti rumah ini bisa kalian gantung sebagai hiasan di kamar kalian. Seperti ini. Nah, bagus ya. Oke, sekarang kita akan menulis ayat hafalan hari ini yang sudah diberitahukan oleh Tante Reko yang diambil dari Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. Masih ingat isinya? Nah, adik-adik boleh lihat di Alkitab kalian lalu kalian tulis di sini. Oke. Yakobus 4 ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, adik-adik tulis ayatnya yang rapi. Setelah itu kita akan menuliskan sikap-sikap baik yang anggota keluarga kita pernah kita terima. Contohnya nih, kalau papa itu suka membantuku saat mengerjakan PR. Mama suka memasakkan makanan kesukaanku. Terus yang adik suka membantuku dan menemaniku saat aku sedang sedih. Nah, lalu kalian tuliskan sifat-sifat baik mereka yang pernah kalian terima di belakang gambarnya. Contoh papa suka membantu membuatkan PR. Nih, lalu mama selalu memasak makanan kesukaanku. Lalu misalkan adikku suka menemaniku saat aku sedang sedih. Nah, boleh buatkan lebih dari satu ya, misalkan mau buat 3 boleh. Nah, tujuannya untuk apa? Nanti ketika kalian mungkin bertengkar dengan papa, bertengkar dengan mama, kalian bisa ingat hal-hal baik yang pernah dilakukan oleh mereka, jadi kita tidak lagi marah terhadap mereka. Nah, jadi jangan lupa dituliskan hal-hal baik yang pernah mereka lakukan terhadap kalian, termasuk juga dengan gambar kalian ya. Misalkan seperti Chelsea, sifat baiknya adalah selalu tersenyum kalau mama memintaku melakukan sesuatu. Jadi kalian boleh tuliskan. Oke, sekian dulu. Sekarang tugas kalian untuk mengerjakannya. Jangan lupa setelah selesai, silakan kirim gambar dan videonya ke grup anak sekolah minggu. Sampai bertemu lagi. Dah. Ya, oke adik-adik, gimana tadi udah dengerin kan cerita hari ini dan aktivitasnya? Hari ini ceritanya tentang apa, Kak? Tentang tokoh perempuan dalam Alkitab. Siapa tuh? Tokohnya sama kayak kakak guru sekolah minggu di sini deh kalau nggak salah. Oh gitu, ya kan? siapa sih Kak? Depannya Karna. Kan tuh kan udah kesebut ternyata hari ini tokohnya tentang Ruth ya. bukan Kak Ruth bukan ya. Kak Ruth. Ruth. Gitu. Ruth, oke deh kalau gitu.
Terus jangan lupa ya aktivitasnya, jangan lupa dibuat dan di-share ya di grup anak sekolah minggu di WhatsApp. Oke? Ditunggu. Iya. Oke. Nah sekarang kita mau kasih persembahan nih Kak Yeye. Iya betul Kak Hana. Jangan lupa nih siapin tempat persembahannya. Jangan lupa dimasukin persembahannya, oke? Oke, nah untuk lagu persembahan kita mau nyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan. Oke. Musik. Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamat. Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke Kak Hana. Sekarang kita mau berdoa persembahan sekaligus doa tutup. Karena ibadah hari ini sudah selesai ya Kak Hana. Ya, benar. Nah sekarang ayo adik-adik kita sikap berdoa yang baik. Lipatkan tangan, tutupkan mata. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami selama ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus, tadi kami sudah memberikan persembahan. Tuhan Yesus yang memberkati persembahan tersebut agar dapat berguna untuk pekerjaan-Mu di dunia ini. Tuhan Yesus, sekarang kami juga sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Sekarang kami mau melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kami agar firman-Mu dapat kami lakukan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin Kak Yeye. Oke deh adik-adik, hari ini ibadah kita sudah selesai. Yap. Ada pengumuman Kak Yeye? Teman-teman. Kayaknya enggak ya Kak Hana. Tadi sudah diumumin sama Kak Hana. Oke deh. Buat selanjutnya next kita nanti bakal kasih tahu ke adik-adik kita ibadahnya lewat Zoom atau YouTube ya. Yap, betul. Jadi tunggu pengumuman selanjutnya di grup anak sekolah minggu. Oke. So stay tune. Stay tune. Oke, dadah deh. adik-adik. Dadah Terima adik-adik. kasih. Terima Tuhan kasih. Yesus memberkati. Dah.